Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 654. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 650. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 792. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu,
yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 848. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 651. Salam sejahtera bagimu, saudaraku yang terkasih, dimanapun kau berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di minggu keempat setelah Trinitatis tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27.
dengarlah sabda Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilbau, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak, para pahlawan panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan, orang-orang yang cintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, kita punya harapan dalam setiap kehidupan. Dan harapan terjadi ketika kita menemukan cinta itu. Hari ini kita diingatkan dengan seorang yang sangat memiliki cinta. Jonatan memiliki hubungan cinta dalam persaudaraan dengan Daud. Dan kembali kita diingatkan bahwa bukan hanya cinta mereka yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang mengharapkan. Mengharapkan yang baik dalam keturunan. Dan ini dilihat dari sikap yang disebut dengan Daud sebagai penderitaan atau bentuk dari nyanyian ratapannya. Ratapan kita memiliki sebuah sisi yang berbeda ketika kita memahami sebuah kebiasaan. Seorang tokoh, Rene Girard, pernah mengatakan dengan istilah mimesis, peniruan. Peniruan yang dialami oleh Daud ketika dia melihat cinta Jonatan begitu hebat. Dia meniru itu, dan peniruannya adalah dia melakukan hal yang sama untuk membangkitkan orang-orang dikasihnya. Jonatan telah mati, namun cinta Jonatan selalu hidup dalam Daud. Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, sisi dalam cinta manusia dapat dilihat juga dalam sebuah film yang disebut dengan Upside Down. Sebuah film yang dibintangi oleh Kristen Dunst, dan sebuah film yang menceritakan bahwa ada dunia di atas, ada dunia di bawah. Di mana ketidakadilan bisa terjadi karena orang lebih melihat dunia di atas dan lebih juga memilih dunia di bawah. Ada kekayaan komunitas, ada kemiskinan komunitas. Keduanya hidup berdampingan dalam film itu. Film itu mengingatkan kita akan sebuah pesan bahwa dalam dunia ini kita tidak akan bisa memisahkan di mana yang jahat, di mana yang baik menjadi pilihan. Dan menjadi sikap orang lain untuk melihat ketidakadilan di mana hidup kita yang sebenarnya adalah lebih diarahkan untuk melihat kebaikan yang sempurna. Hari ini Daud dalam perenungan yang begitu dalam. Sikap yang ditunjukkan Daud terhadap cinta itu tidak berhenti pada kematian, namun mengajak orang-orang dari sisi manapun. Lihatlah, orang yang mati ini memiliki cinta, dan biarlah cinta itu melunturkan sekat-sekat yang sudah dibuat dalam memahami, dalam melihat dan menilai orang lain. Saul boleh menjadi orang yang sangat tidak baik kepada Daud. Namun Daud melihat
kecintaan Jonathan menghancurkan sekat itu. Sekat yang coba dibuat oleh orang secara umum adalah ketika kamu sakit hati, kamu harus membalasnya. Sampai ke ujung dunia pun, sampai keturunannya pun akan terkena imbasnya. Namun kembali Daud melihat hal yang luar biasa. Kasih persaudaraan menjadi tema khotbah hari ini. Cinta yang membangkitkan semangat. Cinta yang selalu melihat ada sebuah kesepakatan yang telah diciptakan Allah. Allah memberi tempat kepada siapapun ketika dia mau melihat hidup adalah anugerah. Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, dalam pergumulanmu hari ini, kita dikejutkan dengan peristiwa yang sangat tidak nyaman, melonjaknya penderita COVID. Bahkan di daerah pelayanan kami, di HKBP Bumi Anggrek, juga menemukan banyak korban. Apakah mereka menginginkan itu? Tidak. Apakah dengan sengaja mereka melakukan itu? Bisa juga iya, bisa juga tidak. Namun saya ingin mengarahkanmu. Mereka orang-orang yang terkena COVID bukan hanya karena dosa. Bukan karena kelalaian semata. Namun karena memang dunia mengajarkan kita bagaimana menilai bahwa orang-orang yang sakit ataupun mengalami kematian, pandanglah dari sisi yang sebenarnya bahwa Allah peduli dengan kehadiranmu. Saudaraku yang terkasih, ketika seorang mengatakan dan dia datang ke sebuah tempat dalam perkabungan, ketika dia melihat dan meratapi seorang anak yang meninggal, seorang ayah pernah berkata, tak seharusnya saya sebagai orang tuanya pergi untuk menguburkan anak. 2 Samuel kembali melihat bahwa kerinduan cinta Allah kepada kita melebihi kerinduan kita kepada orang-orang sekitar kita. Allah sebagai orang tua yang membuat sikap yang lebih dalam penempatan kehidupan, tetap memberi tempat, dan tempat Allah adalah dia meratap. Daud menyanyikan ratapan. Daud mengubah ini secara khusus dalam upacara pengabungan. Nyanyian yang biasanya digunakan dalam upacara pemakaman dan penghiburan. Nyanyian yang secara sengaja digubah bukan sebagai pujian kepada Tuhan, melainkan ratapan sebagai pengharapan kepada Tuhan dan penghormatan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Nyanyian ratapan Daud ini adalah persembahan terbaik yang diberikannya kepada kerabat, sahabat, orang yang telah meninggal. Bagi Daud, sebagai seorang seniman, sebagai raja, dia menyanyikan lagu ini kepada Saul dan Yonatan dan melihat ada sesuatu yang lebih berharga yang perlu diangkatnya. Kesalahan orang di masa lalu tak selayaknya disimpan dan menjadi duka yang mendalam bagi keluarga yang berduka. Sebuah lagu yang telah diciptakan dan menjadi lagu kebangsaan dengan judul Telah Gugur Pahlawanku memberikan lirik yang sangat menarik bagi kita. Betapa hatiku tak akan lilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh 1000. Saudaraku yang terkasih, itu adalah lagu kebangsaan Indonesia yang dinyanyikan untuk mengingat para pahlawan. Dalam nyanyian ratapan Daud, dia menyanyikan bagaimana kehidupan Saul, kehidupan Jonathan, dan para tentara-tentara yang mati dalam peperangan seharusnya dinilai sebagai sesuatu yang berarti, bahwa mereka adalah pahlawan. Dan yang sama digunakan oleh Daud pada ayat 19, 25, 27 dengan kalimat yang sama, telah gugur pahlawanku. Dalam bahasa Alkitab dipakai kata betapa gugur para pahlawan. Saudaraku yang terkasih, melihat orang-orang sekitar kita yang telah gugur dalam sebuah peristiwa kematian,
Daud yang terpukul dengan duka citanya. Daud melihat kematian Saul, Jonathan, dan para tentara adalah kematian yang mulia. Mereka menjadi pahlawan penjaga tanah leluhur. Mereka yang berkorban untuk mempertahankan rakyatnya dalam kemakmurannya dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Seharusnya kita juga melihat bahwa pujian Daud memang tidak terperinci, tidak objektif dari cara hidup. Namun Daud benar-benar menempatkan, tidak menggunakan indikasi negatif yang keluar dari gubahan lagu itu, melainkan sesuatu yang lebih berharga, penghargaan Daud atas karya Jonathan, karya Saul, adalah sesuatu yang perlu dan memberikan penghiburan kepada kita, kepada orang banyak, kepada rakyatnya Saul, dan kepada kita yang hari ini juga mungkin perlu melihat, ungkapkanlah perasaan yang terdalam dalam duka citamu. Berapa banyak orang yang akhirnya meninggal, berapa banyak akhirnya orang yang jatuh dalam peperangan imannya, dalam peperangan hidupnya, yang bercoba bertahan, coba memperbaiki diri, coba melakukan terbaik bagi orang lain. Mereka berjuang. Seorang ibu yang membesarkan anak, seorang ayah yang bekerja untuk mencari nafkah, seorang anak yang mencoba memperbaiki dirinya dan mencoba melakukan terbaik untuk kehormatan seorang ayah dan ibu. Anak berjuang, orang tua berjuang. Apakah tidak ada nilai positif dari mereka ketika mereka melakukan kesalahan? Daud menginginkan kita, mari menjadi orang yang berduka dan berani mengungkapkan perasaan bahwa orang-orang yang kita kasih adalah orang-orang yang patut mendapatkan ungkapan duka cita itu. Bagian yang kedua, kita diajarkan untuk mengingat kebaikan orang yang telah meninggal, khususnya para yang diurapi oleh Allah. Menilai orang lain, bukan menempatkan sikap dari penilaian pribadi, namun lihatlah penilaian umum. Orang-orang yang mendapatkan cinta itu tentu akan bersuara dan mengatakan, Tuhan, aku berduka, aku bersyukur pernah mengenal orang yang pernah bersamaku, mungkin juga menyakitimu, namun bersyukurlah untuk melihat sisi yang lebih baik. Secara khusus, jangan ada orang yang diurapi oleh Allah, tidak diingat oleh orang lain, dan tidak ada kebanggaan ketika kita mengalahkan orang lain. Kita membunuh, kita melakukan hal yang tidak baik, membuli, menjatuhkan, bukan menjadi hak kita. Hak kita adalah mewartakan penyertaan Allah dalam sikap persaudaraan yang baik. Saudaraku yang terkasih, Daud menangis adalah bagian dari tangisan Allah. Allah menginginkan perdamaian setiap orang. Biarlah cinta Daud kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, secara khusus bagi Saul dan Jonathan, adalah cinta yang benar-benar murni. Kematian bukan sesuatu yang dibanggakan, namun sesuatu yang menggairahkan. Saudaraku yang terkasih, bagian terakhir dikatakan, menghormati orang yang telah berkorban bagi masyarakat, negara, dan gereja adalah panggilan kita untuk membangun persaudaraan yang hidup itu. Bagaimana membangun ini? Mari melakukan peniruan. Lakukan hal yang sederhana untuk memaafkan orang lain. Namun tidak melegalitaskan sesuatu yang salah. Tidak mengendorkan sikap kebaikan. Namun tidak juga mengendorkan nilai-nilai kehidupan. Ajakan Tuhan. Maukah kita melihat Allah yang muncul dalam kesulitan kita, ternyata memberikan kita kehidupan baru. Allah yang muncul dalam peristiwa besar kematian sekalipun, Allah itu pun Allah yang hidup di dalam dirimu. Saya mengundangmu untuk melihat sisi yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita mampu melihat
ketika kita melakukan peniruan. Peniruan dengan dasar bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Saya akan tutup dengan sebuah lagu yang digubah oleh Joseph Chris Evans dalam sebuah pergumulannya setelah ditinggal mati oleh istrinya, dalam kecintaannya kepada istrinya, dalam pergumulan yang berat. Pada akhirnya dia mendengar ibunya menderita sakit keras dan luka dalam atas kematian istrinya membuatnya dia tidak bisa pulang untuk menjenguk ibunya. Pada akhirnya Joseph menemukan cinta Allah dan Joseph mengubah lagunya. Dia katakan, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kita kurang pasrah diri dalam doanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati tiada taranya. Ia tahu kelemahanmu, menaikkan doa padanya. Dan lagu ini digubah untuk kita menyanyikan nyanyian ratapan. Allah yang mengasihimu, Allah yang peduli padamu, menginginkanmu menjadi berkat bagi orang lain, dan sampaikanlah yang terbaik dalam duka cita itu. Engkau mengingat kebaikan satu orang dan menghancurkan sekat-sekat yang melihat orang lain dalam sisi yang negatif. Selamat hari Minggu, selamat berbagi cinta persaudaraan. Niscaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kembali melihat bahwa kami hidup dalam anugerah Tuhan. Kami melihat bahwa cara Tuhan untuk merawat kehidupan kami. Tuhan menempatkan kasih dan cinta itu untuk bersyukur atas hari ini. Dan persaudaraan yang dibangun atas cinta itu akan berbuah dengan luar biasa. Ada sesuatu yang lebih besar Tuhan yang harus kami pertahankan. Bahwa tak ada yang mampu menghancurkan dunia ini dan kehidupan kami ketika cinta Tuhan tetap hidup dalam kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang bergumul untuk dirinya, yang melihat kehidupan secara berbeda, yang melihat orang lain dari sisi yang berbeda. Dan kembali kami menemukan alasan kami untuk menerima orang lain, menerima diri kami dalam kesalahan masa lalu, dan menerima cinta Tuhan sebagai peristiwa kami kawan sejati Tuhan. Dan kawan itu mengajarkan kami Tuhan begitu peduli kepada kami dan mengakui orang lain adalah orang-orang yang berharga dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat HKBP Sedistrik 19 Bekasi. Biarlah kami boleh pulih dan mendapatkan imun yang baik, imun yang semakin sehat ketika kami boleh bersaudara dan berserah kepada Tuhan. Niscaya hidup kami semakin dipulihkan dan Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan lagu Serikat Persaudaraan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada kesatuan iman dan persaudaraan. Karena firman Tuhan sangat indah untuk dilakukan orang percaya. Dan setiap yang melakukannya akan mendapatkan berkat karunia. Pergilah,
Jadikanlah dunia ini percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.